intisari, sedangkan hukum merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi. Hakikat hukum merupakan seluruh sistem hukum, yaitu suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap tiap yang melanggar hukum. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah bertanggung jawab untuk menertibkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam negeri. Penegak lembaga hukum yang di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Kepolisian bertugas untuk memelihara, menjaga, dan menertibkan masyarakat yang ada di dalam negeri. Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk penuntutan proses peradilan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman memiliki wewenang untuk mengadili suatu peradilan. Yang keempat, advokat. Advokat adalah para pengacara untuk menasihati setiap hukum yang ada kepada masyarakat. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat disebut juga sebagai melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap kebiasaan, bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Pengertian, perlindungan, dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga subjek hukum dan melindungi subjek hukum. Sedangkan pengertian dari penegakan hukum adalah penegakan hukum adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara kedamaian. Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum dari pemerintah untuk masyarakat, yaitu pemerintah harus melindungi masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah, yaitu setiap warga negara berhak atas kepastian hukum tersebut. Dan yang ketiga, berhubungan dengan hak-hak, yaitu hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik, dan hak lainnya. Dan yang keempat, sanksi dan hukuman untuk yang melanggarnya. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen diperuntukkan untuk memberikan kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Juga meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk menjaga diri. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna, juga kombinasi dari unsur-unsur yang menjadi pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh hak paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Nah, mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus mutlak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Karena setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari berbagai macam rasa dan perilaku tidak adil, tidak nyaman, dan penyimpangan hukum lainnya. Pengertian supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Jadi, kesimpulan dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.